Para sahabat, saya banyak berjumpa, berdiskusi dengan perangkat desa, baik di luar organisasi maupun di dalam organisasi PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, baik itu Dewan Pimpinan Nasional DPN maupun Dewan Pimpinan Pusat DPP. Saya mendukung perjuangan mereka, perjuangan teman-teman perangkat desa untuk hak-hak mereka. Mereka bergerak memperjuangkan hak-hak itu dan saya mendukung ya. Baik itu hak mengenai penghasilan tetap, mengenai status mereka yang harus jelas, kemudian juga tunjangan-tunjangan lain dan seterusnya. Termasuk kalau di Jawa juga bengkok ya, tanah bengkok yang melekat pada jabatan kepala desa maupun perangkat. Tetapi saya gemes kalau ada sebagian perangkat yang punya dua aspirasi. Pertama, ini perangkat desa diseret, dimasukkan ke dalam rezim aparat sipil negara. Yang itu tampaknya tidak berhasil tapi terus-menerus diperjuangkan. Saya sudah berbicara ya. Jadi artinya jangan seret perangkat desa ke dalam rezim ASN, sebaliknya standar administrasi dan cara kerja maupun ini kesejahteraan ASN itu dibawa ke dalam perangkat desa. Itu pertama. Kedua, banyak yang punya aspirasi sebaiknya perangkat desa bukan diangkat oleh kepala desa melainkan oleh bupati. Artinya kepala desa hanya mengusulkan lalu bupati yang memutuskan dan mengangkat. Nah ini yang kedua ini yang mau saya bicarakan. Ini saya bolak-balik dengar ini termasuk kalau ngelihat di sejumlah channel gitu ya. Karena mereka merasakan ya adalah banyak perangkat desa itu yang kena lalim, didolimi oleh kepala desa ya. Kalau kepala desa lalim itu kan artinya ini orangnya, sosoknya bukan karena strukturnya. Jadi saya tidak setuju dengan perangkat desa yang diusulkan kepala desa lalu diputuskan diangkat oleh bupati. Ini tidak benar ini. Ini artinya tambah ngerusak. Desa itu udah rusak ditambah rusak dengan begitu ya. Jadi ini artinya menambah kerusakan dan kelemahan desa. Mengapa bisa begitu ya? Ya kita ini susun antara daerah sama desa ini kan beda. Yang satu daerah itu pakai desentralisasi, yang desa pakai rekognisi. Meskipun rekognisi sudah hancur, tapi bukan berarti kehancuran malah justru kita tambah. Desa itu ya kesatuan masyarakat hukum yang punya dirinya sendiri. Kalau zaman dulu ya rumah tangga sendiri. Nanti urusannya juga berbeda, kewenangannya berbeda. Desa mengurusi kepentingan masyarakat setempat, perangkat desa itu tidak hanya seorang perangkat administratif tapi juga pemimpin lokal, tokoh kemasyarakatan dan sebagainya yang ini paling utama ya menjaga social order atau tatanan sosial desa. Jadi ini sekali lagi desa itu bukan ini ya birokrasi organisasi perangkat daerah. Ini yang penting ya. Jadi artinya ya kita harus meletakkan perangkat desa itu dalam kerangka rezim desa, bukan rezim ASN, bukan rezim daerah. Ini yang penting. Dulu kita punya pengalaman tahun 2004 dan seterusnya, sekdes diisi PNS, lalu sekdes yang sudah ada diangkat menjadi PNS. Nah ini kan bikin kacau. Ketika undang-undang desa lahir, RUU desa dibicarakan kan poin itu yang dievaluasi. Jadi artinya poin sekdes PNS tidak ada karena itu menciptakan diskriminasi pada waktu itu dan kemudian loyalitas sekdes PNS ini kan beda. Rezim desa mengatakan bahwa sekdes adalah di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa, tetapi dalam praktek rezim kepegawaian ya dia ke atas. Jadi ini kacau ini. Nanti sama juga perangkat desa kalau diangkat bupati ya itu artinya akan keluar dari rezim desa, akan menjadi rezim daerah dan rezim ASN dan menambah hancur ini ya tatanan desa. Termasuk ya bagaimanapun yang namanya perangkat desa ya
itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala desa itu ya sejelek apapun ya dipilih oleh rakyat. Jadi sekali lagi kalau ada kepala desa yang tidak beres, itu bukan berarti struktur dan posisi mekanisme yang harus kita rubah. Tetapi ya kepala desa yang jahat itu yang harus dihajar. Dihajar dengan cara apa? Ya kan ada BPD, ada gerakan rakyat, ada kontrol dari atas dan sebagainya gitu. Jadi bagaimanapun ya tetap kalau ini kepala desa itu ya istilahnya ya normal-normal saja, artinya perangkat desa kan harus tunduk. Posisinya memang begitu, harus tunduk kepada kepala desa. Kecuali kalau kepala desa memberikan perintah yang jahat, nah ini kita nggak boleh tunduk tetapi harus melawan gitu ya. Jadi nanti bisa untuk mainan bupati ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sedang di di mulut singa ya nanti keluar ya pindah ke mulut buaya. Jadi memangnya bupati itu nanti akan lebih baik dibanding kepala desa? Enggak juga. Ya ada bupati yang baik, ada bupati yang jahat juga gitu kan. Nanti kalau ketemu bupati yang jahat repot lagi nanti. Jadi ini maksud saya pikiran yang benci pada orang, pada sosok. Tapi akhirnya solusinya adalah ini, soal struktur, soal posisi, soal kelembagaan yang mau dirubah. Nanti ketemu bupati lagi ya repot, jadi alat politik. Nanti yang lebih repot lagi kalau ini dari perangkat dari satu sini nanti dipindah ke tempat yang jauh dari rumah gitu kan repot. Jadi justru salah satu kelebihan perangkat desa itu sangat lokal ya. Jadi lebih merdeka sebenarnya. Nah, yang harus diperhatikan ya hak-haknya itu. Terutama hak remunerasi, penghasilan, kemudian pensiun dan sebagainya gitu ya. Ya, saya sudah banyak bercerita tentang itu karena ya kita pemerintah selama ini tidak banyak memperhatikan mereka gitu ya. Ya soal siltap aja yang dijanjikan mau rutin 1 bulan aja nggak rutin juga gitu ya. Yang akhirnya harus ngutang sana sini dan seterusnya gitu. Jadi itu yang terjadi dan banyak contoh membuktikan bahwa pensiunan perangkat desa itu akhirnya jatuh miskin, masuk dalam DTKS, memperoleh bantuan langsung tunai. Nah ketika masih menjabat kan nggak bisa dapat BLT, anaknya nggak bisa dapat kartu Indonesia Pintar karena nanti kalau dapat dianggap tidak tepat sasaran. Tapi yang nanggung ini kehidupan kualitas hidup perangkat desa itu sangat nanggung ya. Kecuali para perangkat yang memang sudah punya bahasa Jawanya punya balung itu ya sudah punya basic yang sangat kuat, punya tulang yang sangat kuat dan kemudian bisa menjalankan bisnisnya sehingga tidak tergantung pada siltap yang selalu datang terlambat. Jadi sebenarnya poin itu yang ini perlu diperjuangkan. Saya nggak peduli Anda mau mendukung capres siapapun gitu ya, tetapi maksud saya 2 poin yang harus diperjuangkan ya. Jadi 1 kepentingan desa secara utuh itu. Kepentingan desa, yang kedua adalah kepentingan yang duduk itu, baik kepala desa maupun perangkat desa. Hak-hak mereka harus diperjuangkan. Jadi artinya kita tidak boleh terjebak mendukung secara politik, tapi nanti kita hanya ditipu gitu ya. Ditipu oleh mereka, dijanjikan kena PHP dan sebagainya. Ini harus diperjuangkan, ini momentum ya. Tetapi nanti kalau kena PHP ya itu nasib. Nasib ya, sekarang udah berbondong-bondong, dimobilisasi, dibawa ke sana kemari gitu ya. Dijanjiin ini itu, tetapi nanti kalau janji itu kosong ya itulah nasib ya. Dan kita perlu melakukan refleksi, perjuangan kita memang rapuh. Perjuangannya rapuh, negosiasi kita kurang dan sebagainya ya. Sekali lagi saya tidak setuju kalau Anda para perangkat desa itu diangkat oleh oleh bupati. Tapi tetap itu diangkat bertanggung jawab kepada kepala desa karena perangkat desa itu berada dalam rezim desa, bukan rezim daerah dan bukan rezim aparat sipil negara.